Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Renungan hari ini berjudul Adakah yang lebih baik? Ditulis oleh Anne Setas. Erik mendengar tentang kasih Yesus kepadanya saat ia baru menginjak usia 20-an. Ia mulai beribadah di gereja dan di sana ia bertemu seseorang yang membantunya bertumbuh semakin mengenal Kristus. Tak lama kemudian, mentornya mempercayakan Erik untuk mengajar sebuah kelompok kecil bagi anak laki-laki di gereja itu. Bertahun-tahun lamanya, Allah menggerakkan hati Erik untuk membantu para remaja bermasalah di kotanya, mengunjungi para lansia dan melayani tetangga-tetangganya. Semuanya itu ia lakukan demi kemuliaan Allah. Sekarang pada usia menjelang 60 tahun, Erik menjelaskan betapa ia bersyukur telah dibimbing sejak dini untuk melayani. Hatiku selalu bersemangat untuk membagikan pengharapan yang kumiliki dalam Tuhan Yesus. Adakah yang lebih baik selain daripada melayaninya? Timotius masih kecil ketika sang ibu dan nenek mendidiknya dalam iman. Kemungkinan ia sudah menjadi seorang pemuda ketika bertemu Rasul Paulus, yang melihat potensi dalam diri Timotius untuk melayani Allah. Paulus mengajaknya ikut dalam perjalanan pelayanannya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Paulus menjadi mentor Timotius dalam pelayanan dan kehidupannya. Ia mendorong Timotius untuk belajar bersikap berani saat menghadapi ajaran palsu dan menggunakan karunia-Nya dalam melayani Allah. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Mengapa Paulus ingin Timotius tetap setia melayani Allah?
Ia menulis karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Yesus adalah pengharapan kita dan Juru Selamat dunia. Adakah yang lebih baik selain melayaninya? Sahabat ODB, apa yang telah Anda pelajari tentang Kristus yang Anda ingin orang lain ketahui? Siapa yang dapat Anda layani dan siapa yang mungkin membutuhkan pelayanan Anda saat ini? Mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah aku hati untuk membawa pengharapan dari-Mu kepada orang-orang di sekitarku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sewaktu ku ingat Yesus, hatiku manislah bila ku lihat wajah-Mu, hatiku senanglah. Ku tak dapat menuturkan dan tak mampu ingat tiada nama yang harumnya seperti nama-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, pahalaku kelak, hanyalah Kau yang termulia selama-lamanya. Sewaktu ku ingat Yesus, hatiku manislah bila ku lihat wajah-Mu, hatiku senanglah. Ku tak dapat menuturkan dan tak mampu ingat tiada nama yang harumnya seperti nama-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, pahalaku kelak, hanyalah Kau yang termulia selama-lamanya. Sewaktu ku ingat Yesus, hatiku manislah bila ku lihat wajah-Mu, hatiku senanglah. Ku tak dapat menuturkan dan tak mampu ingat tiada nama yang harumnya seperti nama-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, pahalaku kelak, hanyalah Kau yang termulia selama-lamanya.
Yesus.